Jika Anda sedang memegang secangkir kopi, tiba-tiba ada yang lewat dan menabrakmu, atau tidak sengaja menyentuh lenganmu, dan hal itu membuatmu menumpahkan kopi di mana-mana. Pertanyaannya, mengapa Anda menumpahkan kopi? Jika jawabanmu, tentu saja karena ada yang menabrakku, jawaban itu salah. Yang benar adalah Anda menumpahkan kopi karena cangkirmu berisi kopi. Seandainya cangkirmu berisi teh, maka Anda akan menumpahkan teh. Apapun yang ada di dalam cangkir, itulah yang akan tumpah keluar. Cangkir itu ibarat pikiran atau hatimu. Ketika keadaan tidak baik datang menabrakmu dan menggoncangmu, apapun yang ada di dalam pikiranmu atau hatimu lah yang akan tumpah keluar. Pertanyaannya sekarang, apakah yang ada di dalam cangkir pikiran atau hatimu ketika ada sesuatu yang menggoncang hidupmu? Apa yang akan ditumpahkan? Apakah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri? Atau sebaliknya, kemarahan, kepahitan, kegeraman, makian, bahkan kutukan yang keluar dari pikiran dan mulutmu? Firman Tuhan dalam Lukas pasal 6 ayat 24 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Matius pasal 7 ayat 16-18 berkata, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Kitalah yang menentukan buah apa yang dirasakan orang dari kehidupan kita. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, karena hati adalah pusat atau sumber dari kehidupan seseorang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, percabulan, perzinahan, pencurian, sumpah palsu, hujat, dan masih banyak lagi. Apa yang keluar dari mulut kita itu dapat mencerminkan isi hati kita. Kalau orang mulutnya suka bercanda dengan cabul-cabul, kita dapat menilai hatinya penuh dengan hal-hal yang cabul. Jika dari mulutnya keluar keluhan tentang kekhawatiran yang terus-menerus, tandanya hatinya sedang khawatir. Jika mulutnya mengucapkan kata-kata yang membangun, optimis, dan positif, seperti itu jugalah kondisi hatinya. Jadi dari mulut kita, orang dapat melihat hati kita. Sebab itu mari kita jaga mulut kita. Pepatah berkata, mulutmu harimaumu. Sedangkan firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23-24 mengajarkan kita agar jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Oleh sebab itu, mari isi cangkirmu dengan kebaikan, sehingga ketika sesuatu yang tidak baik menabrak dan menggoncangmu, maka buah kebaikanlah yang akan tumpah keluar darinya. Jadilah pribadi yang dipenuhi kebaikan, bukan lagi menjadi pribadi yang selalu menyalahkan orang lain atau faktor lain yang tidak baik, tetapi perbaiki apa yang seharusnya ada di dalam batinmu. Saudara, apapun yang menggoncangmu bukan faktor dari luar yang menentukan hari-harimu, tapi responmu dan reaksimu lah yang akan menentukannya. Mari kita jalani tahun yang baru ini dengan membersihkan hati kita dari semua yang jahat dan mengisinya dengan firman Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Dan ingatlah selalu Amsal pasal 18 ayat 21 yang berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan.